Masak daging ditambah bihun, nasinya mentah ditambah mentimun. Sudah pagi lekaslah bangun, mari beraktivitas jangan melamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Aku awali aktivitas pagi hari aku ini dengan nyiramin tanaman. Jadi kalau pagi-pagi tuh udah ke kebun kayak gini tuh bawaannya itu mood itu bagus ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya ngeliat tanaman-tanaman itu pada tumbuh subur gitu ya. Apalagi terong ya teman-teman, Masya Allah tuh daunnya tuh lebar-lebar banget. Tapi ada sih beberapa terong itu yang kayak daunnya itu kayak apa ya, kayak mulai-mulai keriting gitu. Sebenarnya aku kalau berkebun gini tuh nggak terlalu paham sih teman-teman. Cuma kata Pak suami nggak apa-apa lah itu gitu ya. Jadi ya udahlah nggak apa-apa. Semoga aja lah nanti tetap bisa tumbuh subur, terus juga tetap bisa berbuah banyak. Amin. Aku tuh kalau misalnya udah bagian berkebun seperti ini ya teman-teman, kalau nyiram-nyiramnya itu tuh memang nggak selalu setiap hari aku ya. Terkadang itu tuh Pak suami yang siram ya teman-teman sebelum beliau pergi kerja. Cuman terkadang itu suka dititipin pesan sama aku, katanya itu disuruh siram. Tapi kalau misalnya dia udah siram ya biasanya dia juga ngasih tahu gitu sih ya. Ntar nggak usah disiram gitu kan, karena udah disiram duluan. Oke, alhamdulillah udah beres aku nyiram tanaman. Di sini aku lanjut buat ke dapur dulu ya teman-teman. Ini aku mau beres-beres dulu nih. Ini tuh banyak banget kayak cangkir-cangkir yang berserakan di mana-mana ya. Dikarenakan itu tuh cangkirnya itu cangkir yang kotor. Nah, kalau yang biru ini tuh tadi aku pakai itu buat minum. Jadi itu masih bersih. Jadi ini aku mau masak air gitu ya, mau masak air minum. Air buat termos sih sebenarnya. Jadi sini tuh aku mau ngerebus air dulu. Biasa ya teman-teman, sekarang ini aku ngerebus air itu setiap hari gitu ya. Kadang juga sih 2 hari sekali gitu, tergantung keadaan airnya. Nah, sambil nungguin airnya itu mendidih, aku juga jemur pakaian karena memang tadi aku udah nyuci gitu ya teman-teman. Jadi baru aku jemurin sekarang. Alhamdulillah sih kalau untuk cuaca hari ini tuh benar-benar cerah banget. Jadi pagi-pagi tuh bawaannya udah semangat. Kalau misalnya pagi-pagi cuaca itu kayak apa ya, kayak mendung-mendung gimana gitu ya teman-teman. Nah, itu biasa bawaannya tuh kayak kita tuh mager banget gitu kan. Tapi kalau misalnya cuaca itu cerah kayak gini tuh nggak tahu kenapa kayak kita tuh juga bersemangat gitu ya buat melakukan aktivitas. Teman-teman, di sini aku mau ingetin lagi ya sama kalian semua, semoga kalian tuh nggak bosan dengan aktivitas aku yang itu aja. Pokoknya kalian tuh nggak boleh ya buat pandang aktivitas aku yang memang selalu berulang seputaran itu aja. Tapi cobalah kalian pandang semangat yang selalu coba aku tularkan. Jadi walaupun aktivitas aku tuh seputaran ini aja ya, cuman kayak gitu-gitu aja gitu, tapi insya Allah aku selalu berusaha untuk selalu bersemangat dalam menjalani aktivitas aku. Nah, kalau kalian yang nonton video aku ini juga harus ya teman-teman, harus semangat juga setelah nonton video aku ini. Pokoknya kita itu semua harus bersemangat ya dalam menjalani aktivitas kita ya, walaupun terkadang itu nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, rasa jenuh, bosan itu pasti bakalan ada. Cuman ya nggak apa-apa sih teman-teman, itu sih manusiawi. Cuman jangan sampai kita itu tuh terlalu menurutkan rasa malas kita gitu ya, terlalu menuruti rasa jenuh kita. Karena kalau misalnya kita itu udah ngikutin rasa atau hasrat bermalas-malasan kita itu secara terus-menerus, maka kerjaan itu bakalan numpuk. Nah, kalau kerjaan numpuk siapa yang ngerjain? Ya kita juga gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu bermalas-malasan terlalu berlarut-larut. Mungkin kalian tuh bertanya-tanya ya, apakah aku itu nggak pernah malas? Apakah aku setiap hari itu rajin? Jawabannya tidak ya teman-teman. Karena terkadang ada juga masanya aku itu tuh males banget gitu ya. Apalagi kayak dikontenin gitu teman-teman. Terkadang aku tuh males banget buat yang namanya tuh dikontenin. Jadi terkadang aku tetap beraktivitas, cuman nggak aku record gitu ya. Tapi walaupun aku dalam 1 hari itu misalnya nggak nge-record, aku tetap bisa tayang karena memang alhamdulillah aku tuh punya stok video. Jadi itulah ya teman-teman, kalau misalnya aku itu memang selalu mengusahakan di saat aku tuh bisa record gitu ya, dan waktu itu memungkinkan serta moodku itu bagus ya, aku ngusahain buat aku itu nge-record. Karena apa? Karena biar ada stok video. Jadi di saat aku lagi males, di saat aku lagi mager gitu ya, jadi aku tuh punya stok video buat ditayangkan.
Teman-teman, lanjut lagi ya ke aktivitas aku. Tadi aku udah salin untuk airnya ke dalam termos. Lanjut di sini tuh aku mau jemurin kasur. Pokoknya sekarang itu ya teman-teman, kalau misalnya cuaca itu kelihatan terik gitu ya, aku tuh kayak bersemangat banget gitu ya buat ngejemurin kasur keluar. Karena memang kalau udah habis dijemur itu kayak bener-bener enak banget gitu ya buat ditidurin. Walaupun terkadang kami itu tidurnya di kamar, tetap ya kasur santai itu dipakai teman-teman, ya pinomat satu lah gitu ya buat tempat tidur Pak suami atau aku. Karena terkadang itu aku sama Pak suami itu ya gantian aja gitu ya teman-teman. Kalau misalnya aku lagi pengen tidurnya itu sendirian di atas kasur santai, ya yang di atas spring bed Pak suami sama anak-anak. Nah kalau kami itu tidur di spring bed itu semuanya itu benar-benar nggak muat teman-teman. Jadi kayak lebih enak gitu ya, tidurnya itu satu tuh harus ada yang terpisah. Nah setelah jemurin kasur keluar, di sini aku lanjut mau ganti spray ya teman-teman, karena memang spraynya ini udah kurang enak gitu ya buat dipakai tidur. Ya di sini aku mau keluarin dulu kayak bantal-bantalnya semuanya gitu ya, dikeluarin dari sarungnya. Aku tuh sekarang itu kayak gimana ya, kayak ganti spray itu tuh kayak nggak nentu banget loh teman-teman. Karena apa? Karena yang terkadang itu kan kami nggak tidur di sini, jadi otomatis kayak spray ini kan nggak terlalu kotor gitu. Nah kalau pas anak-anak tidur siang itu kan mereka dikasih alas gitu ya, jadi kasurnya itu tuh ya aman-aman aja gitu, jadi nggak yang terlalu kotor gitu ya teman-teman. Cuman tetap sih teman-teman, kayak maksimal itu kayak 10 harian tuh harus diganti sih untuk si spring bed, alas spring bed atau spray ini, agar kayak lebih terjaga aja gitu ya kebersihannya. Apalagi kan rumahku ini kan gampang banget debuan ya teman-teman. Jadi keseringannya spray itu tuh bukan karena kotor atau apa-apa, tapi seringnya itu karena debu gitu, udah numpuk gitu. Nah seperti biasa ya, di sini tuh aku pakai spraynya itu 2 lapis ya teman-teman. Yang di bawah itu aku nggak bongkar, aku biarin aja karena itu tuh masih bersih. Jadi sini tuh aku langsung lapis aja. Ini tuh adalah spray yang dikasih sama Mama Hani atau Hanata Family ya. Jadi ini tuh aku nggak ngeh teman-teman, ternyata spraynya itu kebalik. Harusnya bunga-bunganya itu arah ke atas gitu kan, ini kok malah arah ke bawah gitu ya. Tapi aku tuh bener-bener nggak merhatiin teman-teman. Setelah aku beres pasang spray, baru aku cek, ya ampun ternyata bunganya kebalik gitu ya. Jadi aku males banget buat ngebongkar lagi, jadi udah aku biarin aja. Tapi memang sih nggak terlalu yang kelihatan banget sih ya teman-teman, bunganya itu kebalik ke bawah gitu ya. Ya nggak apa-apa lah teman-teman, biarin aja lah daripada dibongkar lagi. Udah ribet banget. Di sini tuh aku kalau misalnya pasang spray, biar spraynya itu tuh nggak lari sana, nggak lari sini, nggak geser sana, nggak geser sini. Di sini aku pakai peniti ya teman-teman, biar lebih enak aja gitu ya kalau misalnya pas mau ngerapiin spray. Jadi dia tuh nggak terlalu berantakan gitu kalau misalnya udah dikasih peniti di sudut-sudutnya gitu. Kalau misalnya jarum pentol yang aku kasih itu kurang bagus sih menurut aku ya teman-teman, karena terkadang itu suka lepas atau takutnya nanti anak-anak ketusuk gitu ya. Beda dengan peniti yang dia itu kan lumayan ketutup gitu ya. Jadi aku lebih seneng aja pakai peniti. Ini tuh bantal aku itu kecil-kecil ya teman-teman, jadi sarung bantalnya itu tuh kelihatan longgar. Aku tuh pada udah rencana banget pengen beli bantal lagi gitu, udah dari lama gitu ya. Cuman kayak apa ya, kayak aku tuh mikirnya ini tuh belum jadi prioritas gitu kan. Alhasil ya nggak jadi gitu teman-teman aku beli bantal. Padahal pengen banget beli bantal itu yang untuk kepala itu 2, sama yang guling tuh nambah 1 lagi gitu ya, biar kayak lebih enak aja gitu bantalnya itu banyak. Karena terkadang ya teman-teman, kalau misalnya pas lagi ada tamu gitu ya yang main ke rumah, itu benar-benar nggak ada bantal lagi yang lain gitu. Jadinya kan segan juga sih ya teman-teman kalau tamunya nggak dikasih bantal. Jadi aku tuh pengen banget nambah bantal. Cuman ya karena memang itu tuh masih belum jadi prioritas gitu, jadi belum jadi kebutuhan yang utama banget gitu ya. Jadi aku tuh belum terlalu meniatkan banget gitu. Oke lanjut, di sini udah beres buat pasang-pasang sarung bantal, kok harus sarung santai, sarung bantal maksudnya ya teman-teman. Di sini tuh aku lanjut aja buat susunin ya, susunnya juga seadanya aja ya, karena aku juga nggak terlalu jago banget teman-teman sama yang namanya itu ngerapi-rapin kamar kayak gini, ngedekor-dekor, ngenata-nata yang cantik-cantik tuh aku nggak jago ya. Ya nggak apa-apa lah ya, yang penting kayak gini aja, yang penting dia itu tuh bersih dan rapi.
Oke, ini kamar udah bersih dan rapi, udah kayak gini aja. Alhamdulillah ini tuh udah enak banget buat dilihat ya teman-teman. Bawaannya tuh pengen langsung tidur gitu ya. Karena kalau misalnya ngelihat ini tuh udah rapi. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Di sini aku tuh mau metikin cabai. Ini tuh belum yang terlalu panas yang cetar banget ya teman-teman. Itu masih lumayan pagi sih. Jadi aku tuh mau petikin cabai dulu. Karena terkadang itu kalau misalnya di sore hari aku tuh suka lupa teman-teman buat metikin cabai. Jadi ya udahlah, mumpung sekarang aku tuh ingat buat metikin cabai ini, aku mau petikin aja. Karena memang stok di rumah itu udah menipis juga ya untuk cabai rawitnya. Jadi ya udah di sini aku petik-petikin untuk si cabai aku. Ini tuh buah cabai udah lumayan lama ya teman-teman. Maksudnya pohon cabai ini udah lumayan lama ya, udah berapa bulan gitu ya teman-teman. Dan masya Allah ini tuh buahnya tuh masih bener-bener ngebantu aku banget gitu ya buat stok aku di rumah ya teman-teman. Tapi memang sih untuk buahnya itu udah nggak terlalu banyak dan juga udah nggak yang terlalu subur. Tapi nggak apa-apa daripada nggak ada gitu ya. Ya ini ajalah dulu dipelihara ya teman-teman. Lagian juga cabai aku yang di halaman sana, yang di kebun aku itu kan masih kecil-kecil. Dan itu tuh masih butuh waktu banget gitu ya teman-teman buat berbuah. Jadi ya udah, walaupun cabai ini udah nggak terlalu banyak buahnya, biarin aja dulu. Yang penting itu masih ada buahnya walaupun cuma sedikit-sedikit. Ini tuh cabenya itu udah banyak banget yang merah-merah gitu ya teman-teman. Makanya aku tuh greget banget pengen metik-metikin, karena takutnya nanti kalau misalnya dibiarin malah busuk, jadi kan sayang gitu ya. Jadi ya di sini tuh walaupun nanti hasilnya mungkin gak banyak gitu ya, tapi ya aku tuh mau panen aja lah semuanya daripada nanti busuk, itu lebih sayang gitu kan. Jadi aku panen aja semuanya, lumayan ya teman-teman buat aku itu masak gitu ya, bisa lah buat beberapa kali masak gitu kan. Enaknya kalau manen cabai ini tuh di sore hari ya teman-teman, di saat cuaca itu udah mulai nggak terlalu panas gitu ya. Cuman ya gitu deh, terkadang itu di sore hari aku tuh suka lupa, jadi kebablasan gitu ya teman-teman ngerjain aktivitas yang lain gitu. Tahu-tahu udah mau maghrib, manen cabai itu jadi nggak ingat-ingat gitu ya. Makanya aku tuh kalau misalnya mau manen cabai itu ya kapan aku ingat ya aku panen aja. Ini juga teman-teman untuk area kebun cabai aku yang ini tuh lumayan udah banyak juga rumput-rumputnya ya teman-teman untuk di bagian tanahnya itu. Tapi aku tuh masih belum sempet buat ngebersihinnya. Nanti deh kalau misalnya aku udah sempet, pengen juga aku bersihin ya teman-teman biar kelihatan lebih bersih aja gitu ya. Lagian kan kalau misalnya di area ini tuh bersih, kita juga enak gitu ya teman-teman buat buat manen-manen di sini dan buat memandangnya. Banyak banget kemarin itu yang nanya-nanya sama aku, Bun, kenapa ya daun cabeku itu keriting-keriting. Jujur teman-teman, kalau untuk hal-hal kayak gitu aku bener-bener nggak tahu gitu ya. Karena kan aku memang aslinya itu bukan yang paham banget di urusan percabean gini ya teman-teman. Aku tuh cuman tukang panen gitu ya. Nah pak suami juga itu menurut aku lihat gitu ya, nggak ada juga perawatan-perawatan khusus gitu ya. Nggak dikasih pupuk atau segala macem gitu. Jadi ya kayak gini aja gitu loh. Nah teman-teman, ini dia ya untuk hasil panen aku hari ini. Alhamdulillah dapat juga satu food container. Nah di sini aku mau lanjut nih teman-teman buat makan mie instan. Aku tuh mau masak mie dikarenakan tadi habis manen cabai, nggak tahu kenapa ya teman-teman, ngelihat cabenya itu yang kayak bener-bener cakep-cakep gitu ya, bawaan itu pengen makan mie yang super pedas pakai bumbu cabai yang diiris-iris. Wah sedep banget nggak sih ngebayanginnya. Nah ini tuh posisinya pas anak-anak itu udah tidur ya teman-teman. Jadi ini tuh habis zuhuran tadi aku tuh lanjut buat masak karena belum makan siang. Jadi aku nggak makan nasi, aku mau makan mie aja. Ya ampun, ngebayangin cabenya itu yang seger-seger itu kayaknya enak gitu ya teman-teman. Makan pakai mie instan kayak gini, wow sedep aja ngebayanginnya. Kadang tuh ya teman-teman masak mie kayak gini aja tuh bisa udah jadi me time buat aku ya teman-teman. Jadi di saat anak-anak tidur aku masak mie terus aku makan tanpa gangguan. Nah masya Allah ya, itu tuh kayak udah jadi me time banget sih buat aku. Karena nggak tahu ya teman-teman, terkadang itu di saat aku lagi makan, terkadang itu direcokin sama anak-anak, bahkan makan itu rasanya itu nggak kenyang gitu loh teman-teman, nggak puas gitu makannya, asal habis aja gitu ya nasi, tapi perut tuh rasanya nggak kenyang gitu. Jadi makanya di saat anak-anak itu tidur, kadang aku masak mie kayak gini ya sekalian gitu ya buat aku me time gitu, dan juga kayak tenang aja gitu makan karena nggak ada yang ganggu.
Kalian itu sering juga nggak sih teman-teman makan mie instan di saat anak-anak itu lagi tidur gitu ya, terus kalian itu bener-bener menikmati banget makan kalian? Kalau ada yang samaan boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Nah ini singkat cerita, mie nya udah mateng aja. Alhamdulillah langsung aja aku salin ke dalam wadah kayak gini. Aku salinnya ke dalam wadah kayak gini aja ya teman-teman, wadah plastikan gini, biar kayak lebih enak aja nanti dipegangnya. Dan gak lupa juga di sini aku mau beresin dulu ya pastinya untuk kericuhan yang udah aku sebabkan. Jadi aku mau beresin dulu biar kayak lebih enak aja. Pokoknya aku itu memang selalu ngusahain buat ngebersihin dapur ya teman-teman. Walaupun aku tuh cuma masak simple, tapi aku usahain tetap ngebersihinnya setelah aku pakai masak. Nah ini dia nih teman-teman, mie instannya itu udah aku kasih saus. Terus itu juga ada kerupuk dan itu ada timun ya sebagai lalapannya. Wah sedep banget, Masya Allah. Ini tuh bener-bener endul ya. Oh ya teman-teman, di sini tuh aku makannya itu pakai tangan kanan ya teman-teman. Cuman karena aku itu pakai kamera depan, jadi kelihatan pakai tangan kiri ya. Padahal itu sebenarnya aslinya itu aku pakai tangan kanan. Takutnya nanti malah kalian tuh ada yang komen gitu ya, Bun kenapa makannya pakai tangan kiri gitu ya. Padahal sebenarnya itu makannya pakai tangan kanan ya. Cuman karena pakai kamera depan, jadi kelihatan pakai tangan kiri. Oke deh teman-teman semuanya, aku tuh mau lanjut makan dulu dan aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share di video aku kali ini tuh bisa menginspirasi kalian, bisa memotivasi juga dan membuat kalian tuh jadi jauh lebih bersyukur juga dan pastinya lebih bersemangat juga dalam menjalani aktivitas. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di videoku yang selanjutnya. Jika kalian tuh belum subscribe, jangan lupa untuk di-subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.